Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para putra semuanya, para santri Tauhid Asma Abdul Jabar, Pondok Rehabilitasi Lahir Batin, Yayasan Baitul Jabar Wijaya Kusuma untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Tentunya dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa kita telah memasuki bulan Ramadan, di mana kita menjalankan puasa wajib di antara puasa-puasa wajib yang lainnya, yang mana dalam hal kita berpuasa Ramadan tentunya dimaknai sebagai suatu kekhususan yakni momentumnya adalah nuzulul Quran, yakni momentum diturunkannya Al-Quran. Maka umat Islam se-alam dunia diwajibkan yaitu untuk berpuasa, yang mana serentak dan juga mayoritas dalam hal pemaknaan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu yauma tasumuna, berpuasalah kalian, yakni ditetapkannya puasa tatkala mayoritas kalian berpuasa. Wal fitru yauma tuftiruna, dan juga beridul fitrilah tatkala mayoritas kalian beridul fitri. Yang mana hal ini menjadi acuan bahwa puasa Ramadan adalah milik umat, bukan milik golongan tertentu ataupun kelompok tertentu, tapi bersifat menyeluruh, yang mana ada komando dalam hal ini adalah secara pemerintah menetapkan. Sebelum kita masuk kepada pemaknaan puasa yang ikhlas atau ikhlasnya berpuasa sampai kepada puasa-puasa wajib apa saja yang memang disyariatkan, kita akan membahas dulu yaitu perkara dinamika hilal kemarin, yang mana ada yang jatuhnya itu hari Rabu, ada yang jatuhnya itu hari Kamis. Tentunya ini fenomena alam. Apabila keduanya ditarik yaitu secara dalil, itu pun sama-sama kuat. Yang mana dalil secara pemerintah, ya di sidang isbat kemarin itu mengacu kepada hilal lokal, ya hilal lokal, sehingga kemunculannya ya hanya di Indonesia. Begitupun pula dengan negeri Timur Tengah, baik itu Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab, ada Dubai di sana, termasuk juga ada Mesir, terkecuali Pakistan. Ya, Pakistan itu Rebo. Ya. Nah, ini bervariasi. Nah, dalam hal memaknai hilal lokal masing-masingnya,
ini mengacu kepada dalil yaitu faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila kalian melihat datangnya hilal di tanggal 1 ya di negeri tempat tinggalmu falyasum, maka berpuasalah. Nah, ini dalil untuk hilal lokal. Ya. Nah, sedangkan pemaknaan punten-punten Muhammadiyah itu mengacu kepada hilal global. Ya, hilal universal. Satu tanggal untuk satu alam dunia. Ya, padahal dipelopori sudah, yaitu oleh Hijriyah. Nah, dalam hal pemaknaan, secara dalil pun itu sama kuat. Yaitu diantaranya mengacu kepada wayas alunaka anil ahilati. Nah, apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal, kul, katakanlah hiya mawaqitul linasi wal hajj, bahwa yang namanya hilal itu petunjuk datangnya tanggal 1 itu adalah sebagai petunjuk mawaqit, petunjuk waktu, yaitu waktu manusia untuk beribadah, wal hajj, dan berhaji. Dan kita tahu yang namanya berhaji itu nggak lokal, sealam dunia satu tanggal, benar. Nah, ini sama hilal global juga. Nah, baik itu Muhammadiyah, ya baik itu pemerintah, ya kita nggak berbicara tentang hal-hal yang lainnya, sebab ada juga yang lebih dulu berpuasa, ada yang di hari Selasa, ya ada yang belakangan di hari Jumat, ya ada, ya kan? Nah, itu bagaimana? Kan begitu. Nah, termasuk kita, sikap kita dalam hal menilai, yakni bisanya kita dimulai puasa hari Rabu terkesan ikut-ikutan Muhammadiyah, padahal kita sudah mempunyai prinsip tersendiri. Ya. Yang mana kalau kita cek secara kemunculan hilal, ya, bahwa di Indonesia khususnya, ya berdasarkan kesepakatan Mabims, ya, jadi Majelis Agung, yaitu antara Malaysia, Brunei, juga Indonesia serta Singapura itu sepakat untuk menggunakan satu hilal, ya peneropongannya di Indonesia Raya, ya itu mengacu kepada konjungsi, ya konjungsi, di mana peneropongan, ya konjungsi itu berarti searah, ya searah, yaitu ketika matahari dan bulan itu ada di ufuk barat, ya, dan itu konjungsi itu hanya terjadi hanya terjadi satu kali dalam sinodik bulan, yaitu pada 29,5 hari. Nah, sinodik ada setengah hari, ya, atau kita maknai sebagai siklus bulan mengelilingi bumi. Lamanya bulan mengelilingi bumi dengan berbagai fase, ya, itu 29,5 hari atau 29,5 hari. Ya. Nah, didapatlah pada hari Selasa malam Rebo, ya, begitu diteropong konon katanya hilal masih di bawah ufuk, bahkan -2 ketinggiannya. -2. Elongasinya itu 1 koma. Jadi rendah banget. Ya, dan ini pun memang secara dalil memang belum hilal, karena tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan tidak mungkin yang namanya bulan yang namanya matahari mendahului bulan, gitu tuh. Ya, atau tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan tidak mungkin bulan mengejar mendapatkan matahari. Ya, jadi prosesi terjadinya tanggal 1 itu haruslah matahari tenggelam dulu, gitu loh. Baru
nanti sisa cahaya matahari itu menyinari bulan. Ya, tipis banget. Nah, barulah disebut, bisa dimaknai itu sebagai tanggal 1. Dan pada Selasa malam Rebo, keadaannya ya secara konjungsinya itu ketinggian hilal masih minus ya 2 derajat. Sudut elongasinya, sudut matahari dengan bulan elongasi ya itu 1 koma. Ya, memang belum dong. Belum. Dan kita yakin karena itu memang masih Sya'ban, karena ada sisa setengah hari, nunggu sampai jam 12 malam. Ya. Kemudian ditetapkanlah oleh para astronomi itu belum masuk kepada tanggal 1. Benar? Belum. Ternyata begitu ya dihitung ulang dan segala macam, bukan dihitung ulang, hasil data mereka. Sebab zaman sekarang mereka para ormas ya juga para astronom itu sudah membawa data masing-masing. Ya, jadi bisa dikatakan neropong itu hanya formalitas. Aslinya masing-masing sudah bawa data. Begitu hari Rabu di malam Kamis, ya hari Rabu malam Kamis nih, ketinggian hilal itu 7 derajat. Ketinggian, ya tinggi banget, ya terlalu tinggi, ya. Dan itu layaknya masuk tanggal 2. Aneh kan? Dengan sudut elongasi antara 10 koma sampai 12 koma. Itu tanggal 2 bro. Ya berangkat mai bro. Ya, jadi tanggal Selasa malam Rebo. Ya. Halo. Selasa malam Rebo. Itu belum tanggal 1. Tapi Rebo malam Kamis tanggal 2. Ya. Nah, standar Mabims itu ketinggian hilal harus minimal 3 derajat. Minimalnya nih 3 derajat. Ya, dengan sudut elongasinya paling enggak 6,4. Baru dinyatakan itu tanggal 1. Ketinggian hilal 3, elongasinya 6,4. Sedangkan Rebo malam Kamis sudah ketinggian hilal 7. Jauh banget dari 3 ke 7. Ya. Sudut elongasinya ya antara 10 sampai 12. 10 itu di Jayapura. Sedangkan di Sumatera Barat itu 12. Sudut elongasinya ini tinggi banget. Tanggal 2 masuknya. Nah, mana yang benar? Semuanya benar. Karena berdalil semuanya. Dan kita pun berdalil wa ja'alahu jiyadatan wa nuksonan. Inilah kesepakatan ya dari dibentuknya kalender almanak Hijriah. Di mana kondisi bulan ya itu ada yang ditambahkan menjadi sempurna dan itu terjadi pada bulan ganjil. Ya, 1, 3, 5, 7, 9 ya kan? Nah, dan dinakis, dikurangi, yaitu terjadi pada bulan genap, bulan kedua, bulan keempat, dan selanjutnya. Nah, keadaannya bulan Ramadan itu bulan yang ke-9, itu ganjil, seharusnya dikamil, bukan Sya'ban yang digenapkan 30. Kalau Sya'ban digenapkan 30 dengan awal puasa, ya bukan tanggal 1-nya, dengan awal puasanya hari Kamis, insya Allah lebarannya nggak nyampe 30 hari puasanya, 29. Ya kalau masa 30 udah tembus masuk ke tanggal 2 nantinya. Ya. Lalu bagaimana sikap kita? Alhamdulillah dengan panduan Almanak Hijriah Asapon, ya kita sepakat dalam hal ini yaitu dimulai puasa di hari Rebo kemarin. Ya, nah itu sesuai dengan dalil juga, di mana memang pada waktu maghrib itu belum tanggal 1. Ya,
dan kita berterawih itu jam 8-an, itu masuk tanggal 1. Ya, sampai akhirnya sahur pun sudah tanggal 1 dan berpuasa pun sudah tanggal 1. Begitu berbuka masuk tanggal 2. Itu hari berikutnya. Ya, alhamdulillah. Nah, ada juga yang meragukan, wah nggak mungkin, pemerintah itu kan isinya orang-orang pinter, pemerintah itu isinya orang-orang yang berkelas katanya, nggak mungkin salah. Loh ya iya, nggak mungkin salah. Lah emangnya yang mengadopsi Asapon orang-orang bloon, yang mengadopsi Aboge emang orang-orang bloon. Ya itu orang-orang tua zaman dulu loh. Ya orang tua yang sekarang anak-anaknya jabat di pemerintahan loh. Ya, yang disingkirkan oleh mereka Asapon Aboge ya atau sistem hisab urf itu disingkirkan oleh mereka. Yang mana lalailah akan adanya waja'alahu jiyadatan wa nuksonan. Ya, Sa'ban itu 29. Ya, adapun ketentuannya jika hilal tidak terlihat ya tertutup mendung, maka genapkanlah jadi 30 hari. Itu untuk puasa Ramadan ketika mencari Lebaran, Syawal. Sebab saya belum mendapatkan dalil tersebut apabila mendung maka genapkanlah Sya'ban. Jadi 30, tidak. Hanya dikatakan apabila terjadi mendung maka genapkanlah. Udah gitu doang. Nggak ada bulan-bulannya. Ya, di mana kalau ada yang digenapkan, pasti ada yang dikurangkan. Lah inilah waja'alahu jiyadatan wa nuksonan. Acuannya apa? Kan tidak ada. Umat bikin bingung nih. Ya jadi bingung umat. Maka oleh Sayyidina Utsman berbarengan dengan dimunculkannya, yaitu mushaf Al-Quran pertama kali, mushaf Utsmani, ya diluncurkan pula, yaitu kalender Islam Hijriyah ditetapkan keberadaannya, yaitu bahwa kondisi bulan itu adalah sinodik 30 hari 29. 30 hari 29. Dan itu tidak akan meleset. Ya, karena apa? Setengah hari. Meleset-melesetnya pun tipis banget. Ya, oke di maghrib ketika pergantian hari belum sampai kepada pergantian hari. Tapi ketika malam itu sudah masuk. Bahkan besoknya sudah ada di tanggal 2. Ya alhamdulillah dengan keyakinan. Ya. Lalu bagaimana dalam hal ini menyikapi tadi pemerintah lebih pinter, Muhammadiyah lebih pinter. Ya kan? Ya gampang. Di antara puasa wajib, ya, di antara puasa wajib selain Ramadan ada juga puasa yang dimaksudkan, yaitu yang menjadi nazar. Ya. Dan kita sudah dari awal ya tauhid Asma Abdul Jabbar berpuasa Ramadan 30 hari. Jadi kalaupun nggak pakai dalil nggak masalah. Kita mengadopsi sistem nazar tanpa syarat. Ya nazar itu ada dua, ada yang bersyarat, ada yang tanpa syarat. Ya pelakunya tetap nizar pelakunya. Mana orangnya ini? Oh jaga ya. Iya. Mau bersyarat mau tidak itu nazar tetap aja pelakunya nijar. Orang yang nazar. Apa nizar? Nazir. Bukan nizar. Nazir. Orang yang nazar. Nah dalam hal ini para santri semuanya pemaknaan tentang hal fenomena dinamika tadi mengenai hal si hilal ya itu hari Rabu itu benar, hari Kamis pun itu benar adanya ya jadi nggak masalah. Nah tinggal nanti urusannya puasanya apakah 29 apakah 30 itu pun masing-masingnya merasa benar karena memang berdalil semua. Oke nggak masalah. Yang repot mah yang puasanya awalnya doang sama akhirnya doang. Nah itu tuh. Ya. Iya. Bodoh amat dah mau puasa mah kapan aja mulainya. Gua mau kagak puasa ini. Iya.
Itu ada. Ya, orang kemarin-kemarin aja ada. Ring, WA, ang, izin, transfer, mau bayar fidyah, puasa kemarin. Oh, iya boleh. Berapa? Full ang, 30 hari. Masya Allah. Rekor. Kok bisa 30 hari? Ya kan lagi hamil ang. Istri sayanya, gitu kan. Oh iya, sekalian sayanya juga ang. Berapa? 25, monyong. Ya, begitulah keadaan ya santri rehabilitasi. Ya, bukan orang baik-baik awalnya begitu. Ya, ya masih untung mau puasa ya, kemarin-kemarin bolong semua. Ya, ini masih mending. Ya, ketika keadaan darurat dia masih bisa berani untuk fidyah. Ya, yang 1 hari 1 mud. Ya, 15.000. Nah, dikali sekian hari sama istrinya juga sekian hari, total sekian. Ya udah, jangan ulangi lagi ya, insya Allah katanya. Coba aja. Iya, full 30 hari. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa. Ya daripada yang diem-diem baik. Iya kan? Diem-diem baik. Dengan gagah berani, saya kan perempuan. Datang bulan kan wajib nggak puasa. Oke, nggak masalah. Terus dikodok nggak? Ya kan nggak dikodok. Ya kan samanya kayak sholat. Ya beda fikih sholat sama fikih puasa. Kalau sholat mah perempuan datang bulan nggak perlu dikodok. Tapi kalau datang bulan, oke silakan nggak puasa. Tapi dikodok. Lah dikodok belum. Hehehe jawabannya tuh. Hehehe itu 80%. Ya, ketika diinfokan bahwa wanita haid kalau baik-baik saja tidak maridon, tidak sakit, maka lanjutkan puasa. Kalau ragu, lingkari kalendernya, kodok selanjutnya. Tetap berikut berpuasa. Ya. Enggak, mau dalilnya segala macam. Iya, nanyain dalil gaya. Ternyata nggak dikodok juga. Nah, kan. Harusnya kalau gagah berani tuh, ya nanya dalil, oh ya udah Anda benar, silakan dikodok. Ternyata enggak. Bilangnya nggak sempet. Nggak ngodo, nggak fidyah. Bagus. Ya, dalam hal ini pemaknaannya perkara puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman doang. Ya, yang belum iman ikut-ikutan puasa aja deh, nggak apa-apa. Ya, syukur-syukur yang nggak punya iman pun ya ikut ngabuburitnya rame-rame lah. Yang ngabuburitnya sambil bawa kopi tuh, ya siapa? Ya saya. Dari rumah udah bawa kopi di mobil, nyelap di pintu. Buat apa? Ya kopi ya rokok udah ada, padahal puasa. Jangan-jangan kemalaman di jalan. Ya bener, ya udah. Jadi bawa mah nggak masalah mau. Yang penting jangan ngabuburit sambil ngopi, jangan. Ya, dengan berbekalkan keimanan, berarti berkeyakinan, kutiba. Nah di sini kutiba diwajibkan, difardukan, tapi menggunakan kata kutiba, tidak farodo, ya tidak fardu, tapi kutiba. Berarti ada aturan main yang mengaturnya, ada pengkitabannya. Ya, alaikumusiyam yaitu untuk kalian semua berpuasa. Kama kutiba ala ladina min qablikum. Seperti halnya yang sudah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu. Sebelum kita berarti orang tua kita. Sebelum orang tua kita berarti kakek kita. Terus buyut kita. Ya kan? Sampai kepada ayat ini pertama kali turun ke kanjeng Rasulullah Muhammad. Berarti sebelum kanjeng Nabi Muhammad pun sudah diwajibkan. Yang namanya puasa. Ini belum Ramadan. Belum. Ya. Al-Baqarah 183 ini belum Ramadan. Ya, mengacu kepada puasa secara masing-masing. Gitu loh. Yahudi ya Yahudi, Kristen ya Kristen kan begitu. Ya, tiap nabi beda-beda syariatnya. Nah, yang mana la'alakum tatakun. Diperintahkan puasa itu bukan untuk sehat. Bukan untuk gaya-gayaan.
bukan untuk diet, bukan, tapi untuk bertakwa. Kan aneh. Sedang kita tahu yang namanya agar engkau bertakwa berarti kan ngaji. Ya, bisa pahamnya, ngertinya. Bertakwa, tahu perintah, tahu larangan, kenal batasan. Itu kan jelas kelawan ngaji atau dengan ngaji. Diinformasikan, ini loh yang Allah perintahkan, ini loh yang Allah larang. Ya, di antara yang diperintah dan juga yang dilarang, yang namanya manusia pasti ada nyenggol-nyenggolnya. Syukur-syukur bersenggolan terus dengan perintah. Alhamdulillah, tapi kadang manusia ada olengnya, nyenggol kepada larangan. Nah, ini pun ada pembahasannya. Ketika orang yang beriman nyenggol ke dosa, berarti jelas dong, ya dia meyakini, aduh, celaka, kan begitu. Wadah, dosa. Ya, pada diri orang beriman, ketika memperbuat dosa, pasti dia sadar, pasti dia nyesel. Ya, jadi cirinya ketika berbuat dosa nyesel, berarti Anda punya iman. Apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang yang beriman dalam hal dosa? Tidak. Ya. Apakah langsung berdosa orang yang beriman ketika menyenggol dosa? Tidak. Beda dengan orang yang belum beriman. Ya, orang yang nggak beriman, orang kafir lah sebut. Dia menyenggol kepada dosa, melakukan maksiat, udah jelas dosa dong. Tapi orang beriman nggak mungkin maksiat. Ya, paling nggak khilaf. Ya, lah lupa ai bablas. Ya kan terlena. Kan begitu? Astagfirullahaladzim. Segera beristighfar. Ya Allah ampuni aku. Cepat memohon ampun. Nah, ini bagian daripada ketika orang yang beriman, dia nyenggol ke dosa, dia istighfar. Maka statusnya dia sudah kembali kepada iman. Sudah kembali kepada perintah. Maka enggak dosa dong. Nah, ini namanya ketetapan yang Allah tetapkan sendiri, batasan-batasannya, namanya hukum hudud. Gitu loh. Puasa ada aturan mainnya, ya. Kalau batal ada aturan mainnya. Gitu loh. Ya, bagi yang kuat ada aturan mainnya, bagi yang nggak kuat ada aturan mainnya. Dan itu Allah yang menetapkan, namanya hukum hudud. Nah, hukum hudud inilah yang dijadikan acuan sebagai bahan perlindungan. Aku berlindung kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ya, setan itu menyerumuskan, menjauhkan dari hukum Allah. Ternyata hukum Allah ada pengantisipasian dari hal tersebut. Bisa mengembalikan kepada keimanan setelah manusia tergoda oleh setan. Ya, aku berlindung kepada Allah melalui hukum-hukumnya. Hukum apa? Hukum yang ditetapkan batasan-batasannya oleh Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jelas seseorang yang mana dia ketika berbuat salah, ya kan, sampai fatal masuk kepada hukum jinayat atau hukum jaraimul hudud, ya, delik pidana, itulah masuk kepada ranah pidana secara Islam, ya, kayak model apa namanya pembunuhan, ya kan, atau masuk kepada hukum kisos, ya, hukum diat, hukum denda, gitu tuh, ya. Nah, itu ada konsekuensinya. Yang mana ketika seseorang dia contohlah masuk kepada bab kisos, dia menganiaya orang lain. Sampai orang lain tersebut misalkan ya sampai dirawat dan segala macam. Maka wajiblah atasnya yaitu dibalas berdasarkan yang serupa. Ya. Jika gegerotak ya harus gegerotak lagi. Jika tangan saya patah, patahin lagi tangannya. Ya, kalaupun memaafkan lebih baik, tapi denda pengobatan juga harus dilaksanakan. Ya, apakah sampai di situ saja? Tidak. Ya, tidak. Sebab ada yang namanya sumpah serapah.
Seorang suami yang dihajar terus kaki tangannya cedera misalkan sampai nggak bisa usaha. Ya, oke, dari pihak korban ngasih kerohiman. Ya, sekian miliar, alhamdulillah. Tapi yang namanya orang rumah ngurusinya kan repotnya kan. Ya bener kan? Terus tugas terbengkalainya kan tanggung jawab si suaminya terhadap kerjaan numpuk dan segala macamnya, ya kan? Beban mentalnya itu bagaimana tanggung jawabnya? Apa akan sirna dengan tebusan duit? Enggak. Sebutlah kesialannya. Nah, disinilah makna puasa. Ya, untuk nebus kesialan itu, untuk mengganti supa serapah. Ya, siapa aja orangnya yang melukai suami saya, ya moga-moga ya kan mulas umur-umur. Nah, kata anaknya yang sudah membuat celaka bapak saya, moga-moga kepalanya di bawah. Ya. Kata ponakannya, moga-moga yang bikin sakit paman saya. Kan begitu. Lah kata orang tuanya, yang bikin anak saya celaka, kurang ajar gue sumpahin loh. Ya naik pohon gak bakal bisa turun. Lah kata mertuanya, banyak sumpahnya. Gara-gara engkau melukai satu orang. Yang nyumpahinnya banyak. Apa itu cukup dengan tebusan? Kagak. Ya, kesialan gak bakal hilang. Kecuali ditebus dengan bentuk pembersihan. Yaitu bentuk dengan dikeluarkannya tebusan. Pembersihan. Namanya kafarat. Gitu loh. Nah kafarat termasuk fidyah. Itu masuknya kepada hukum hudud. Gitu loh. Termasuk puasa. Ya, sehingga seseorang dia beriman tapi dia melakukan kesalahan, maka dia harus melalui hukum hudud, harus melalui pembersihan diri, pembersihan kesialan, yaitu dengan cara dia membayar denda atau mengganti rugi. Ya, kalau itu semua dirasa tidak mampu, maka berpuasalah. Ya, tuh. Nah, jadi berpuasa itu tetap la'alakum tatakun, agar engkau tetap dalam ketakwaan, tahu yang diperintah, tahu yang dilarang. Bukan sekedar tahu tapi ngerti dan tidak akan lagi diulangi. Tuh. Yang mana prosesinya ya yaitu ayaman ma'dudat ya di 184, yaitu pada hari-hari tertentu. Famangkana minkum maridon au ala safarin faidatu min ayamin ukhar. Yaitu barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan tidak bisa melaksanakan puasa tersebut, puasa kefarat, ya, maka wajib diganti di hari yang lain. Saking wajibnya loh. Ya, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kau perjalanan, ya seorang musafir, maka boleh tidak berpuasa kafarat, ya, tapi diganti di hari yang lain. Saking wajibnya tuh. Ya. Wa alal ladina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin. Kalau memang berpuasa nggak sanggup, ya mengkodo nggak sanggup, maka keluarkan fidyah. Jadi keluar fidyah itu adalah setelahnya puasa yang wajib dilaksanakan tidak bisa, dikodo tidak bisa, maka bayar fidyah. Atau dalam kasus tertentu orang yang memang sudah payah banget, gitu loh, yang tua renta, ya, atau yang berpenyakit paten, ya, nggak bisa lapar sedetik pun, gitu kan ya, kayak ABG jatuh cinta, sedetik pun aku nggak bisa melupakanmu. Loh ini sedetik pun aku nggak bisa lapar, apa-apaan? Ya, oke nggak masalah. Ya, puasa nggak mungkin bisa, mengkodo apa lagi? Ya udah, hari itu juga langsung fidyah. Ya, mending puasa atau mending ngeluarin
15.000. Ayo. Mending pidia apa mending puasa seharian apa mending ngeluarin duit 15.000 pidia? Ya. Ya kalau milih mah ya mending 15.000 ya bisa ngopi, bisa ngerokok kan begitu. Ya. Iya. Ya, Mang Ebro. Wah, seneng banget. Mang Ebro. Faman tatoa khairong bahwa khairullah. Ya. Bahwa barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Ya, jangan 15.000 dong, 50.000 biar keren dong. Ya, masa nasi rames, ya kan? Yang paling enggak lah KFC gitu kan. Besoknya ngasihnya kan Pizza Hut, Burger King kan gitu. Asik. Minumannya jangan teh manis mulu, sekali-kali mix way kan begitu. Oh ya iya. Ya itu boleh disyariatkan di sini. Oh, jadi boleh ang gitu ang, kan belum selesai ayatnya. Iya kan? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagimu atau untukmu. Ya, itu pun jika engkau mengetahui. Jadi ya puasa. Ngapain bela-belain ngeluarin 15.000? Ya, puasa yang disyariatkan puasa. Ya, karena banyak keuntungannya untuk diri. Ya, selain membersihkan diri dari racun, ya, toksin, toksik-toksiknya, kan begitu. Ya, pikiran jahat, pikiran jorok, apalagi tuh. Pikiran ngawur, ya ngaconya juga, ya ngerepres, itu tuh pembersihan organ-organ tubuh, ya, usus-ususnya, ya, sel-selnya, sel matinya dibuang semua. Dan lain-lain. Nah, itu banyak manfaat dari berpuasa. Nah, yang mana barulah kemudian 185 Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa momentumnya bulan Ramadan diturunkannya di dalamnya yaitu Al-Qur'an. Ya. Unzila dimaknai turun sekaligus banyak. Unzila ya beda dengan nazala berangsur gitu kan ya. Nah di sini dimaknai bahwa turunnya Al-Quran dimaknai dengan apa berarti nuzul Quran ya. Nuzul Quran itu kapan? Ya konon katanya 17 Ramadan. Nah ternyata momentum 17 Ramadan itu hal pertama secara ayat makiyah dimaknai turunnya pertama kali Al-Quran yaitu Al-Alaq Iqra 17 Ramadan. Nah kemudian dimaknai juga Madaniyah atau ayat Madinah itu adalah sebagai Yauma Takol Jam'an. Hari bertemunya dua pasukan di perang Badar. Ya, sama-sama orang Arab. Ya, sama-sama dekat, sama-sama kerabat, tapi jelas perbedaannya. Mana yang iman, mana yang kafir. Dan jelas keberadaannya yang iman menang, yang kafir keok. Ya. Nah, di sini selanjutnya dimaknai bahwa unzila fil Qur'anu hudal linas. Diturunkannya Al-Qur'an itu petunjuk untuk semua manusia, bukan hudalil mukminin. Ya. Bukan petunjuk orang yang beriman. Turunnya Al-Quran itu tapi hudalinas kepada semua manusia. Jadi apapun sumber ilmu yang ada di dalam Al-Quran ya itu jangan diklaim milik umat Islam. Ya, tapi harus sampai pula kepada mereka.
yaitu orang yang non muslim. Gitu loh. Contoh kayak fenomena hilal tadi. Non muslim, mereka para ahli astronomi yang memang hanya ahli saja dalam hal dalil wajah Allahu jaratan wa nuksonan tidak mengerti, maka harus dijelaskan hal tersebut. Ya. Nah, yang mana di antara petunjuk yang sampai kepada manusia, tentu umat Islam jelas dong yang lebih berpetunjuk. Karena yang bisa menerangkan itu petunjuk adalah orang yang memang sudah menerima petunjuk dan menjalankan itu petunjuk, sehingga dimaknai hudalinas wa bayinatin minal huda. Petunjuk bagi manusia dan ada penjelasan dari petunjuk tersebut. Sekalipun petunjuknya buat seluruh manusia, tapi yang paham menjelaskannya adalah orang yang memang atau sebutlah orang Islam. Karena orang Islam sudah plus, yaitu ngelakoni, ya, memperbuat. Ya, sekalipun mereka tahu misalkan yang non muslim, alhamdulillah saya hidup di lingkungan muslim, walaupun saya non muslim, saya tahu yang namanya sholat itu 5 waktu, yang namanya rokaat bahwa duhur 4, asar 4, maghrib 3, ya kan, isya 4, gitu, subuh 2, tahu, bacaannya pun tahu, non muslim tuh, ya, karena mereka keseharian dengan umat Islam, ya. Tapi orang Islam tahu semuanya dan tahu merasakan, ya kan, nikmatnya sholat, ya kan, kan begitu. Lah mereka hanya tahu petunjuknya saja, tidak merasakan nikmat atau manfaatnya sholat. Nah, ini bedanya. Nah, sehingga sampailah perbedaan tersebut yang dimaknai yaitu minal huda wal furqon, pembeda. Jadi kalau pengetahuanmu sama dengan pengetahuan yang non muslim, ya berarti Anda enggak furqon. Karena yang furqon itu jelas orang yang memang dia nakirahnya dapat, makrifatnya dapat. Ya. Harus ada perbedaan. Termasuk momentum bulan Ramadan, turunnya Al-Quran, itu jadi pembeda. Maka tingkat ketakwaan, tingkat keimanan tahun kemarin, ya, dibandingkan dengan tahun sekarang, itu harus ada peningkatan di tahun sekarang. Harus nampak perbedaannya. Ya, dulu ngaji, ya kan, cengangas cengenges, kan begitu, ya kan. Lah sekarang mah ya rada diem, kan begitu, ya rada nyimak, ya rada lumayan gitu tuh. Dulu mah ngaji ya ngaji, berantem ya berantem. Lah sekarang mah ya kan ngaji, berantemnya enggak, kan begitu. Jadi ada perbedaan gitu loh. Nah, furqon. Nah, tujuannya di bulan Ramadan disuruh berpuasa, ya kan? Famang saida minkum syahra falyasum, apabila engkau hadir di negeri tempat tinggalmu dan menyaksikan datangnya Ramadan, maka wajiblah berpuasa momentumnya. Ya, ketika Al-Quran sampai ke diri, dipuasain, kan begitu, sambil kita berpuasa, yang mana nanti seseorang atau kita, ya, mempersiapkan dalam kebersihan lahir dan batin. Ya, apa iya? Ya tanya aja sok orang yang berpuasa. Ya, sebutlah awal-awal puasa molor baik. Ya, kalau bau badan nyaman nggak tidurnya? Oh enggak dong, ya makanya bro.
ya kan? Nggak nyaman dong, ya kan? Kalau gatel-gatel kasurnya, ya. Kalau bau ompol kan nggak nyaman juga, pasti. Dia nyari tempat yang nyaman gitu, tempat tarang bahasa kan enggak? Iya kan? Pasti. Nah, jadi mengutamakan kebersihan baik itu secara lahir, ya kan, komo batinnya. Ya. Nah, momentum lain, Qur'annya kan sudah sampai ke diri. Ya kan? Tuh. Maka kita harus tetap ketika di bulan Ramadan berpuasa. Momentum sampainya Al-Quran ke diri atau meresapnya Al-Quran ke diri juga harus disertai dengan puasa. Sehingga yang harus dilakukan ketika orang yang berpuasa adalah dia tadabbarun Al-Quran. Ya, mentadaburi Quran. Gitu loh. Yang diawali dengan tazakur. Ya, diawali dengan tafakur. Harus sampai kepada tadabur, ditadaburi. Ya. Nah, dalam hal petunjuk lain, ya, Al-Quran yang sudah sampai kepada diri berupa petunjuk, berupa arahan, jalan keselamatan, jalan kemuliaan. Yakin nggak? Yakin. Kalau dijalanin, ya kan? Konsekuensinya ketika petunjuk tersebut Al-Quran sudah sampai ke diri, konsekuensinya dijalanin. Ya, sama halnya dengan ilmu. Ketika sampai ke diri, maka disampaikan. Ya kan? Begitu. Sama halnya dengan rezeki. Yang sampai ke diri harusnya dinafkahin. Sebelum dinafkahin, dibersihkan dulu dong, dikeluarkan dulu zakatnya. Ya intinya dinafkahin. Kan begitu. Nah, momentum juga di bulan Ramadan nih. Ya, Al-Quran betapa ngamuknya. Bahkan yang punya Al-Quran pun betapa sewotnya. Petunjuk yang benar sampai ke diri kita, tapi oleh kita diabaikan. Kagak dilakonin. Ngamuk dong. Ya, marah dong Quran. Buset, gua kan petunjuk. Nggak dijalanin. Ya, justru petunjuk disimpan baik. Jalannya nggak pakai petunjuk. Ya, ongko di HP ada Google Map, tapi nggak disetel. Ya, bodo amat deh. Ya, gua mau pakai feeling aja. Ya, yang penting yakin katanya. Padahal kan tinggal buka aja Google Map gitu loh. Ya, enggak, gua kapok. Pada waktu itu jalannya kecil-kecil sudah. Coba dilihat lagi. Lu kan bawa mobil, kenapa settingannya motor? Aduh, yang ada lagi begitu. Iya, temannya si Haji itu. Si Haji jalannya susah banget sih, kecil banget deh. Wah, lama udah 2 jam lebih. Gak taunya, tak lihat lagi. Aduh, settingannya motor. Temannya si Haji. Ya. Maka ketika Al-Quran yang sudah sampai kepada diri sebagai mode huda, ya, mode petunjuk, bahkan bayinati minal huda, penjelasan dari itu petunjuk, ya bukan sekedar petunjuk tapi ada penjelasannya, gitu loh. Ada bayannya, gitu loh. Ya, oleh kita abaikan. Kalaupun dilaksanakan nggak maksimal, misalkan tanggung banget, gitu tuh. Ya. Dan Al-Quran dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mentolerir. Ya, karena orang beriman dong. Ya, mungkin nggak sempet. Ya, mungkin repot. Mungkin nabrak dalil yang lain. Kan begitu? Ya. Sayang istri apa sayang ilmu? Ya kan, sayang istri ya di rumah dong, tungguin istri, tungguin keluarga. Sayang ilmu, yo ngaji dong, jadwalnya ngaji kok. Kan begitu. Jadi mana nih? Ya kan, 2 hal yang wajib antara sayang keluarga dan sayang ilmu. Sama-sama kuat dalilnya.
ambil salah satu, cemburu dong salah satunya dong. Dan itu oleh Al-Quran dimaklumi. Ya udah puasa aja lu di bulan Ramadan. Berapa hari? Ya terserah. Ya mau sehari ya udah, pengennya sejuz. Al-Qurannya ternyata ngajinya sudah berjuz-juz. Ya nggak tahu berapa juz. Ternyata dihitung-hitung paling banyak 30 juz. Ya itu pun oleh para ulama lagi dikemasnya. Zaman Sayyidina Utsman itu nggak ada 30 juz, nggak ada ayat, nggak ada surat. Itu tuh penomoran tuh nggak ada. Ya, nah penamaan itu ada di zaman ulama. Nah, ternyata 30 juz. Ya udah, 30 hari puasanya, simpel. Ya. Nah, yang mana ngelakonin tuh puasa Ramadan. Kita kafarat. Ya, kafaratnya juga bukan harta, bukan lagi tenaga, tapi harti. Ya, namanya kafarat 3 bentuk, 3 jenis kafarat. Harta, harti, tenaga. Yang punya harta ya dengan harta dong. Ya kan? Yang punya harti, kemampuan dengan kejiwaannya, termasuk di dalamnya adalah puasa atau mengabdikan ilmunya untuk umat. Alhamdulillah. Dengan tenaga pun nggak masalah. Ya, tapi khusus di Ramadan ya secara harti kejiwaan dipertaruhkan oleh kita sebagai penebusan dari lalai, khilaf, lupa atau sembrono kita dalam hal menjalankan petunjuk Allah. Al-Quran memaafkan, Allah memaklumi. Ya, sehingga mutlak dalam hal ini adalah bahwa yang namanya di bulan Ramadan ya puasa dinyatakan dalam hal ini bahwa sungguhnya puasa Ramadan itu adalah untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, ini tanpa perantara malaikat, tanpa perantara nabi. Ya, langsung kepada zat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Nah, ini mengindikasi bahwa bentuk lilahnya tinggi banget. Sebab yang tahu keadaanmu menjalankan kehidupan menggunakan petunjuk Quran atau tidak itu hanyalah Allah. Kita sendiri kadang merasa menggunakan petunjuk. Merasa. Yang hanya merasa. Iya kan? Sebab orang merasa mah ya repot. Merasa ketemu Allah. Ya, sudah ketemu Allah. Ini marak lagi nih. Ya, aliran-aliran yang kayak gitu tuh. Ketemu sama Allah. Waduh. Seolah-olah lebih tinggi daripada mengenal Allah. Ya, lebih tinggi dari ma'rifatullah katanya. Gaya pisan. Ya sebenarnya lebih tinggi ma'rifatullah ya. Lebih tinggi mengenal Allah daripada melihat Allah. Oh ya iya. Ya. Ya mau. Romo tiap hari melihat istri. Melihat dong. Kan begitu. Romo udah kenal istri. Kenal. Kenapa masih sering cekcok, masih sering gak sepaham, gak sejalan? Berarti kan gak kenal. Kalau kenal kan maklum. Iya kan? Ya kan begitu. Lah, sama yang keseharian aja. Cekcok, cocote kan begitu. Iya kan? Ini gaya-gayaan. Ketemu sama Allah, cenah katanya. Hebat banget. Ma'rifatullah, kenal sama Allah. Lah emang yang dikenali engkau sama Allah apanya? Allah itu punya 2 kondisi. Ya, kondisi rahmat, kondisi laknat. Lu jangan deketin rahmatnya doang. Laknatnya juga punya Allah loh. Ya, jangan deketin Jibrilnya doang. Ya, ablasannya juga deketin loh. Sama-sama makhluknya Allah. Kalau engkau merasa ketemu Allah dengan sempurna. Bisa bayangin nggak? Rahmat dengan kebaikannya, laknat dengan sangarnya. Sok gabungin. Dilukis, dilukis. Wajahnya bagaimana?
Ya, baik hati tapi sangar. Mungkin ganteng, rupawan, melotot. Gitu. Tanyain ke mereka yang udah ngeliat Allah, bagaimana wujudnya? Gaya-gayaan, sengit, yakin. Ya. Untuk bertemu Allah, astagfirullahaladzim. Di langit mana? Di arasi, pret. Ar-Rahmanu alal arsi. Yang di arasi mah Ar-Rahmannya. Ya, ketemu nggak sama Ar-Rahman? Ketemu nggak sama Jibril? Atau di langit yang keenam? Ya kan di Iliyin, ketemu nggak sama Muqarrabun? Atau di Baitul Rafraf, di langit yang kelima, ketemu nggak sama Ajajil? Ya, pakai urutan dong. Lihat Nabi Muhammad, Isra Mi'raj kan, langit pertama ketemu Isa Yahya, kan begitu? Ya, ketemu Adam dulu kan. Nah, Isa Yahya langit kedua, langit ketiga ketemu Idris, langit keempat ketemu Yusuf, langit kelima ketemu sama Harun ya. Harun, langit ke-6 bertemu Musa, langit ke-7 Ibrahim. Kan enak urutannya begitu. Enggak langsung pleng ma'rifatullah, Nabi Muhammad ketemu langsung Allah katanya. Berarti lo gaya-gayaan ya. Tahapan dulu Isra Mi'raj ya, untuk bertemu dengan Al-A'la itu. Ya, Nabi Muhammad aja dalam hal Mi'raj aja nyampe di Sidratul Muntaha lah, lu gaya-gayaan ketemu sama Allah. Nabi Muhammad aja nggak ketemu sama Allah. Ya, iya dah. Ketika kita mengenal dengan sempurna, kan begitu? Ya, contohlah kita mengenal pasangan kita dengan sempurna. Berarti hakikatnya kita sudah menemukan sejatinya pasangan kita, benar? Ya iya, berawal dari mengenal dulu. Kenal enggak sama Allahnya? Ya, kalau sudah kenal, maka hakikatnya engkau sudah bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya. Enggak harus ngelihat. Dari kenal aja udah cukup. Ya. Iya dah. Gaya-gayaan, sok pakai prosedur. Ya kan, jangankan untuk ketemu sama rajanya, ya apa namanya, Malikinas, rajanya manusia. Coba bikin janji ketemu dengan raja dangdut, saya sok. Bikin janji silakan, jangankan ketemu dengan Malikinas, raja manusia. Dengan raja dangdut aja bikin janji. Iya kalau di ACC. Jadi lu mau ngapain ketemu sama Roma Irama? Prosedur pengamanannya, ya kan, ketemu sama presiden, kau harus melewati pas pampres paling enggak. Lah kau dengan pede gak berani buat langsung di hadapan Allah tenang. Terus ngapain? Pasti ujung-ujungnya minta duit. Udah nggak ada lagi. Ya, nah. Disitulah momentumnya kembali ke Al-Quran. Gitu loh. Sucikan kembali dengan berpuasa. Jangan campuri dengan hawa nafsu. Gitu loh. Jangan campuri dengan ambisi. Tapi gunakan aturan. Ya. Ya logikanya. Kamu puasa? Iya. Capek. Lapar. Haus. Nah juga nggak puasa. Nggak apa-apa. Gua akan nurut perintah Allah. Tuh, di situ kan udah bener tuh. Ya, udah bener situ juga. Berarti dia kan sudah tidak memperturutkan hawa nafsu. Yang mana haus, yang mana lapar, ya kan? Yang mana emosi dan segala macamnya kan? Ditambah lagi kalau bulan puasa dagangannya rame. Wadah. Ya kan pengennya kan bolak-balik mondar-mandir waktu itu sambil ya, jadi Popeye gitu kan. Popeye atau Popeye? Popeye ya, kan Popeye. Popeye tuh si Romo kalau naik gunung tuh wujud baik. Ya pak, nggak apa-apa daripada si Ono tidur baik. Sejak gunung tidur baik. Si Ono. Ya nggak apa-apa tidur baik. Ya. Gimana mangan baik. Aduh. Oh cemilan seatas.
Baru juga berangkat, pos 3 udah habis. Mangan baik. Temennya Mang Ebro. Ya, yang mana dalam hal syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalinas wa bainatin minal huda wal furqan. Momentumnya Ramadan itu adalah turunnya Al-Qur'an, sehingga kewajiban kita dalam hal menerima Al-Qur'an, ya contohlah. Ya kita waktu kecil diajarin dong, jangankan mendengarkan Al-Qur'an, cara bawa Al-Qur'an aja tuh ya, itu dipeluk, ya kan bener kan ya, nggak bisa dikewer-kewer, ya kan, dipeluk gitu loh. Nah, zaman sekarang masukin tas, blong, bawa lari, tong 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 tong. Nah, zaman dulu sekalipun dibawa di tas, dulu tas keresek, ya kan, nggak boleh dikeber-keber begini, ya kan, dipeluk kan, ya. Nah, Qur'annya saja, secara kitabnya saja kita muliakan. Nah ini isinya loh, ya kan, isinya pun bukan sekedar isinya saja, tapi emang kemuliaan, keselamatan. Momentumnya jangan tercampur dengan hawa nafsu. Nah, maka berpuasalah. Wa mangkana marizon au ala safarin faidatu min ayamin ukhor. Bulan Ramadan berpuasa, ya ketemu sama yang namanya sakit. Atau orang lagi sakit terus tiba-tiba, wah bulan Ramadan. Nah itu boleh tidak berpuasa. Atau dia dalam hal menjadi sosok musafir, ya kan, yang memang menempuh perjalanan, kalau nggak makan, nggak minum, nggak segera, maka fatal, gitu loh. Maka boleh tidak berpuasa, ya contoh misalkan supir ngejar target, kalau dibawa puasa ngantuk, ya kan, jejak keneknya nggak maksimal gitu kan ya, dimarahin sama bos, resikonya dipecat, ya udah, tinggal ambil sikap saja, puasa syukur, tidak masalah, tapi disyariatkan puasa terlebih dahulu. Kalau nggak kuat silahkan berbuka, itu aturan mainnya. Jangan diniatin nggak berpuasa, ya. Nah, termasuk perempuan. Ya kaum Hawa yang datang bulan, ya kan? Ketika datang bulan, tanya ke kaum Hawa gitu loh, ya. Nyesel, datang bulan jadi nggak puasa, ya. Apakah alhamdulillah datang bulan nggak puasa, yes bisa ngabaso, ya kan? Nanti bikin perkumpulan tuh. Ya kan di grup WA ibu-ibu perumahan tuh, siapa yang lagi yuk ke bakso yang di pojok ono perumahan jam 1 cina. Ih datang seperumahan, datang bulan semua, hebat, bisa begitu ya. Ya. Datang bulannya sakit enggak, karena dalilnya itu adalah famangkana maridon. Kalau sakit, kalau datang bulannya sampai jongkeng-jongkeng, nungging-nungging gitu tuh, ya sampai jengkilengan, sampai oleng, ya sakit nggak ketahan, harus minum obat, gitu tuh, harus makan, harus ada asupan, ya silahkan. Tapi tetap puasa wajib di lain waktu, di kodo. Ya, saking wajibnya puasa Ramadan, saking wajibnya puasa wajib, yang berhalangan pun kudu mengkodo. Ya, bahkan belum selesai sampai di kodo, jika tidak sanggup juga, maka keluarkan fidyah. Saking wajibnya. Nah, yang mana yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ya. Dalam hal beragama itu mudah, ikuti aturan mainnya. Ya kan? Tuh. Jika terjadi kendala, ikuti.
Bagaimana solusi keluar dari itu kendala? Nah itu yang ditetapkan oleh Allah sendiri yang namanya hukum hudud. Kita berpatokan kepada hukum-hukumnya Allah. Kita mengenal hukum-hukumnya Allah. Dengan mengenal hukum-hukumnya Allah, sejatinya kita sudah mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, berarti kita sudah bertemu dengan sejatinya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Gitu aja kok. Ngaku-ngaku ketemu sama Allah di mana? Ya. Terus kalau ditanyain, ya kan, emang wujudnya Allah bagaimana sih? Pasti urusannya jawabannya, ya ini mah urusannya sirul asror. Hanya diri yang paham tentang rahasia di balik rahasia atau rahasia dalam rahasia. Ya, coba sodorin Samsu 2 bungkus gitu tuh, suruh ngaku gitu tuh. Ya, wujudnya apa sih? Anu sih kelihatannya kayak cahaya, ya kan? Oh cahaya, jadi Allah cahaya. Cahaya kepunyaan Allah. Dari cahaya tersebut nanti kewujud bangsa malaikat. Berarti yang kau temuin malaikat. Kan simpel. Iya kan? Enggak, cahaya itu enggak terang-terangan tapi kayak gimana gitu tuh. Samar-samar. Oh berarti di balik tirai. Iya kan? Di balik tirai atau di balik hijab. Kan begitu. Oh enggak, ya cuma kedengar suaranya aja. Oh berarti kalam. Berarti melalui perantara wahyu. Ya benar. Ya dalil juga mengatakan ya bahwa wa makana li basarin, dan tidaklah bagi seorang manusia basar nih, unggulan, ya kan, ayyukalimahullahu, dia bisa berkata-kata dengan Allah. Itu nggak mungkin. Ya, illa terkecuali wahyan, melalui perantara wahyu. Gitu. Aumi waroi hijaban, atau di balik hijab, di balik tirai. Ya. Au rasulan, atau diutusnya malaikat. 3 perkara. Tuh. Apa ngedenger? Ya, apa melalui mimpi? Apa diutusnya malaikat? Oh, berarti yang saya lihat itu ada cahaya, berarti malaikat ya. Blog. Enak aja loh derajatnya. Ya, ketemu sama Allah, hebat Romo, ketemu sama Allah, hebat Romonya. Ya, Allah nangis. Turun derajat gua sebagai Tuhan, udah ketahuan sama makhluk. Ya iya ya, Romo lihat Allah, Romo bangga, Allahnya turun tahta. Ya kan, buset, gua udah ketahuan. Ya, pas Allah nemuin Allah lagi makan kurma, ada. Repot lagi. Yang mana tidak ada kesusahan dalam hal beragama, tidak ada kesulitan dalam hal beragama, bahwa segala sesuatunya adalah sudah dimudahkan. Ya, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah melalui agama ini. Ya, sebab agama dimaknai tidak, gama kacau atau rusak. Ya, berarti agama ya tidak kacau, tidak rusak. Ya, jadi mudah dikaitkan dengan hal ilmu agama. Yang namanya ilmu berarti penjelas segala perkara, solusi segala masalah. Kalau tahu ilmunya, maka masalah rengse, masalah kelar. Ya kan? Kalau masalah nggak kelar-kelar, berarti nggak tahu ilmunya. Ternyata masalahnya nggak kelar-kelar juga. Jangan-jangan masalahnya bukan di luar, masalahnya ada pada diri. Ya, menyelesaikan masalah, ya ternyata nggak kelar-kelar, berarti masalahnya ada pada diri. Maka yang harus diselesaikan dirinya. Ya, berarti dirinya bermasalah. Ya kan, pengen ganteng, ya kan, berbagai macam skincare gitu ya. Pugu jelek gitu ya. Iya.
Percuma yang udah jelek mau di skincare kayak apa juga. Jadi gimana? Ya operasi plastik. Dikawatin gitu tuh. Disulam ya. Tanam kawat, tanam behel, hebel. Iya. Ya iya. Jelek ya. Oh kayak mana juga. Permak. Ya. Gimana bro? Di permak ya. Ya berarti kan masalahnya ada pada diri. Walituk milul data dan sempurnakanlah yaitu bilangannya. Ya. Walituk milul data, kamilkan idatnya. Ya ini bilangannya. Bilangan apa? Ya bilangan bulan Ramadan, jangan dikurang-kurang. Ramadan itu 29,5. Ya, Sya'ban 29,5, Syawal 29,5. Tuh, dikamilkan berarti disempurnakan, di30-kan. Ramadan yang 30-kan. Bagaimana nih? Ya, berpuasa 30 hari. Lebarannya kira-kira kapan? Penghitungan hisab ya, itu hari Jumat. Tanggal 20 Maret lebarannya sudah masuk 1 Syawal. Oh, berarti puasanya hari Rebo. Ya, 18 Februari. Sebab Rebo, Kamis, Jumat 30 hari. Begitu. Ya, caranya. Jadi si Sya'ban dinakis. Jangan dikamil. Yang dikamilnya Ramadan. Nah, yang pertama tadi Ramadannya di 30 hari kan. Terus juga min ayamin uhornya, kodoknya pun disempurnakan. Batalnya berapa, ya bayar berapa. Gitu loh. Ya, bukan bayar seikhlasnya. Saya bolong seminggu, bayarnya 3 hari aja ah. Sisanya fidyah. Ya enggak begitu. Ya, utang seminggu bayar seminggu ya. Boleh sekaligus, boleh nyicil. Itu. Ya, ternyata setelah mencoba untuk mengkodok, tiba-tiba ya kerepotan, datang, kesibukan bertubi-tubi, nggak sempet ngodok. Ya udah, tapi kan udah nyoba, kodok batal. Wah, nggak beres nih. Ya udah, keluarin fidyah. Begitu keluarin fidyah, tiba-tiba senggang, longgar, santai. Ya udah, bayar. Kodok puasanya. Lah, itulah yang dimaksud dengan ya famang tatawa'a khairan fahuwa khairullah. Gitu loh. Yaitu barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Sekalipun udah bayar fidyah puasa, tapi kalau masih ada waktu dan masih bisa, ya udah kodok nggak masalah. Itu satu kebaikan. Ya, bahwa yang namanya berpuasa ya wa tasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik untukmu. Kalau sudah ya kan, Ramadannya dikamilkan, kodonya dikamilkan, sampai kepada fidyahnya pun sempurna kamil. Ya kan, Quran turun ke dirinya kamil sempurna. Ya suku-suku 30 juz, enggak 30 juz juga, yang sampai kepada diri diperjalankan aja lumayan. Ya, itu pun sudah sempurna. Ya. Yang dituntut di akhirat nanti itu bukan masalah 30 juz dilakoni apa tidak. Tapi ya sudah sampai kepadamu dilakoni apa tidak. Sebab di antara 30 juz juga ada yang memang tidak harus dilakoni. Ya, bagi orang miskin, ya, umrah haji wajib enggak? Wajib bagi yang mampu dong. Lah bagi yang tidak mampu, berarti kan enggak wajib dong. Iya enggak sih, Ji? Iya kan?
Jadi jangan 30 juz dilaksanain semua. Gitu tuh. Ya, apa yang sudah sampai kepadamu, kemudian engkau melaksanakannya dan engkau mudah dalam melaksanakan itu semua. Nah, itu yang diharapkan. Ya, nggak bikin repot orang gitu loh. Ya. Wih, nanti ntar malam bangunin. Oh, kalau nggak dibangunin aku mau ngamalin. Katanya, giliran nggak dibangunin, ya marah-marah besoknya segala macam. Nanti kan timbul trauma. Dah, mending gak usah ngamalin deh. Tiap kali ngamalin pasti drama. Pasti berantem. Ya, gara-gara nggak dibangunin. Ya, dibilangin kalau aku lagi ngamalin temenin, akunya tuh ngantukan. Ih, yang nemeninnya tidur. Ya akunya tidur lagi. Jadi rame. Ya gara-gara ngamalin. Dah, mending jangan ngamalin lagi, wis. Ya. Sedekah yang banyak sana. Kan ngeselin. Ngamalin drama. Mau ngaji drama. Ya, awas nih. Ini kaliku laki-laki ya. Wali tukabirullaha ala mahadakum. Dan agungkanlah Allah ya atas petunjuk yang sudah sampai kepadamu. Nah, di sini nih takbiran diakhiri dengan takbiran. Itu adalah bentuk pengagungan ketika petunjuk sudah sempurna kepada diri. Baik itu dipahami, alhamdulillah, dimengerti, dikenali, alhamdulillah. Syukur-syukur selama Ramadan sudah dilaksanakan. Alhamdulillah. Gitu loh. Ya. Ya kan nggak mungkin petunjuk yang sekian banyak dilaksanakan sebulan. Ya minimalnya paham, ya udah. Ya kan, maka nanti di bulan Syawal tuh peningkatan, tingkatin. Ya. Wala alakum taskurun agar engkau ya pandai bersyukur. Berarti kan ada kepuasan, ya kan? Diri ridho, tidak ada kesulitan, ya kan? Tidak ada keberatan, semuanya dalam kondisi baik-baik saja, kan disyukuri, kan begitu. Nah, finalnya kan tetap sampai kepada bersyukur. Nah, jadi tujuannya puasa wajib adalah mencakup tadi puasa Ramadan, termasuk juga adalah puasa nazar, termasuk juga adalah puasa sumpah, ya, termasuk juga adalah puasa zihar, ya, termasuk juga puasa gara-gara batal satu hari di bulan Ramadan dengan disengaja. Ya, distatuskan oleh ulama sama halnya dengan bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Tuh, batal bulan puasa sehari dengan disengaja tanpa rukhsah. Gitu tuh. Statusnya sama dengan Anda jima. Dan hukumannya 2 bulan berturut-turut berpuasa untuk membersihkannya. Saking mahalnya Ramadan. Ya, 1 hari batal dengan disengaja, tuh bayarnya tuh 2 bulan berturut-turut. Berarti kemuliaan Ramadan luar biasa. Ya, benar. Nah, momentumnya nih Ramadan nih yang luar biasa ini sedang kita jalanin. Maka jangan disia-siain. Ya kan? Ya tahapan demi tahapan nggak masalah. 10 pertama diturunkannya rahmat. Ya. Udah kasih 10 hari pertama diturunkannya rahmat, kasih sayangnya Allah, welas asihnya Allah. Kan begitu. Mau manyun-manyun,
mau bibir pecah-pecah, kering-kering, sewot, marah-marah baik, ya kan, tidur baik, ya kan, ngantuk baik, ya kan begitu. Tetap memaklumi, ini bocah disuruh bertakwa, disuruh bulan Ramadan berpuasa itu agar bertakwa, agar paham larangan. Ini orang ngantuk baik. Rahmatnya Allah 10 pertama dimaklumi, kasih sayang terus, ya kan. Masuk 10 kedua, maghfirah, ampunan. Sudah mulai nih, nggak lapar, nggak capek, nggak ngantuk, kan begitu. Wah, udah mulai serius nih. Orang nih sedang menempuh pembersihan diri dia. Ada ampunan di situ, ya kan. Di 10 hari ketiga, di 10 ketiga, maka dibebaskan dari api neraka. Tuh. Ya, berarti otomatis dong. Ketika di akhir Ramadan saja sudah dibebaskan dari api neraka. Berarti kan sesuai dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab benar. Dunia minta baik, akhirat minta baik, dan minta dipelihara dari api neraka. Nah, di Ramadan momentumnya sudah dijauhkan kita dari api neraka nih. Kan begitu. Kenapa begitu habis Ramadannya engkau deketin lagi api neraka? Ya, api kan panas, gerah, kan begitu. Ya, masa lihat mobil gandengan aja panas? Ya, lihat soang sepasang aja masa gerah? Ya, iya. Lihat mantan bawa Fortuner panas, kadang-kadang gerah, jaketnya dibuka, aduh, gitu kan. Iya, AC-nya mati sih, ya cariannya tuh. Ya, udah bener-bener dijauhkan dari api neraka. Begitu habis Ramadan, kenapa jadi neraka-nerakaan? Ya, panasan, gerahan, ya, telep-telepan, kan begitu. Ya. Dimaknai secara hadis, qad ja'akum Ramadanun syahrun mubarakun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Yang diharapkan berkah. Ya, rezeki banyak berkah, rezeki dikit berkah. Kan begitu? Ya, umur panjang berkah, umur pendek jangan deh. Sedang aja, sedang lah. Ya, berkah yang penting mah, kan begitu. Ya iya, berkahnya yang penting mah. Nah, di bulan Ramadan itu adalah banyak keberkahan, bulan yang penuh berkah. Dan di Al-Quran juga dijelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran itu di malam keberkahan, Lailatul Mubarakah. Ya, malam keberkahan. Aftara zallahu alaikum siyamahu. Telah datang bulan Ramadan kepadamu, bulan yang penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan itu. Taftahu fihi abwabul jannah. Ya. Dibuka pintu surga. Dibuka pintu surga tuh. Ya. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup semua pintu neraka. Iya enggak sih? Ya enggak. Emang tahu? Ya. Surganya kan belum dibuka, kan belum kiamat. Ya enggak masalah mau surganya, mau neraka dibuka, enggak. Yang penting pintunya. Ya kan? Pintunya udah ngablag. Itu tuh. Kalau Anda berbuat baik, langsung diterima. Karena kebaikan mah pusatnya, kumpulnya nanti di surga. Tuh. Terus kalau berbuat jahat, berbuat buruk, asik dong. Nggak dikumpulkan, nggak masuk neraka dong. Iya tak?
Ya kan? Ya itulah ngaji kurang jero, ngopi kurang ireng. Ya kan? Kaken gula itu tuh. Ya. Ketika kebaikan nembus sampai ke surga, pintu surga terbuka, nembus dong, masuk dong. Ya kan? Lolos tuh berarti sudah ada anggaran kita di sana, masuk surga, pembekalan amalan di sana. Ketika berbuat salah, berbuat dosa, berbuat keburukan, harusnya ke neraka dong. Ditutup pintunya, mentok bro, balik lagi ke lu, mumet hidup lu. Uplak terus, modal. Asik kan? Asik ya. Iya puas ladas. Menjadi wong Cirebon puas ladas. Nah, jadi orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat maksiat di bulan Ramadan, ya keburukannya akan kembali kepada dirinya totalitas. Ya, memang nggak sampai ke neraka, ya kan? Tapi dirasakan sendiri api nerakanya di kehidupan dia di alam dunia, di dunianya. Ya, masalah hidup miskin suami istri, ya kan? Jika istrinya baik hati nggak sombong, beriman, pasti nyaman dong. Tapi kalau suaminya, ya dia hidup miskin, tapi banyak salahnya, banyak jahatnya, maka pasti gak bakal nyaman. Ya kan? Takut ketangkep lah, takut ketahuan lah, ya kan? Takut kena OTT lah. Ya, ya T-nya apa? Tulung-tulung ya. Iya. Ya berarti kan dia dihantui rasa takutnya sendiri gitu loh. Jadi ya kenyamanan tuh adanya di jiwanya masing-masing ya. Nah, yang mana pintu neraka ditutup, di semua dosa perdosaan silahkan ya selamat menikmati. Nah, yang mana selanjutnya adalah wataghola fihas sayatin. Si setan diikat, ya dibelenggu setan. Apa iya di bulan Ramadan setan dibelenggu? Sedangkan kita dulu waktu kecil pulang terawehan ditakutin sama Ocong, sama Mbak Kun Monyong. Ya, ngalamin nggak? Yang di kampung pasti ngalamin. Ya, wah orang kota nggak ada. Pocong kota. Iya. Pocong temannya pocing ya. Iya enggak sih di bulan Ramadan setan-setan dikunci, dibelenggu, dirantai segala macam. Ya. Fokus kepada kontekstualnya. Gitu tuh. Berpuasa itu untuk orang yang beriman agar dia bertakwa, agar dia memahami hukum-hukumnya Allah, melaksanakannya dan endingnya bersyukur. Maka ketika untuk menempuh hal tersebut, mana mungkin disertai dengan kemaksiatan, mana mungkin disertai dengan campur tangan setan. Setan tuh serba salah, mau goda ini orang lagi taat, ya lagi ikhlas berpuasa, mau menggoda apanya ya? Gua mau nimbrung. Ya kan? Ya setan kan paling demen tuh orang yang ketika mau makan nggak baca doa. Ya setan ikut makan katanya. Ya ternyata nggak makan. Yang puasa setan mau ngapain? Ya setan stres. Ya itulah setan nggak berkutik. Dari arah mana menggoda nggak bisa. Sebab orang yang beriman sedang mensucikan diri. Mensucikan lahir batinnya, sedang mensucikan petunjuk Al-Quran yang ada pada diri untuk diperjalankan. Maka fokusnya orang iman, fokusnya adalah kepada petunjuk. Ya, dan setan pasti nggak bakal berkutik. Jadi benar bahwa yang namanya setan dibelenggu di Ramadan, di bulan puasa untuk orang-orang yang berpuasa.
Ya, lagi berpuasa kerasa haus nggak Mang Amin? Kerasa. Terus minum nggak? Enggak kan? Ya itulah. Terkunci setan, terbelenggu di situ. Buset. Ayo dong, minum dong. Ayo dong. Kan begitu. Enggak. Ya, gua lagi puasa. Lapar enggak Mang Amin? Lapar ya. Tapi enggak makan kan? Ya. Asem enggak kan begitu? Pasti asem dong lihat orang pengen rokok dong. Ya kan begitu? Pengen ngopi dong. Ya. Harusnya kan ngopi makan, minum ya kan? Tapi kita tahan. Tuh, setan terkunci terbelenggu di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Buset. Godaan gua nggak mempan, gua dicuekin. Awas loh. Iya. Ya. Fihi lailatul khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat ya kan malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya, apakah ia turunnya di sepertiga di akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan di malam-malam ganjil. Ya, di 10 terakhir Ramadan di malam-malam ganjil itu adalah maraton. Kejer. Gitu loh. Hakikatnya Lailatul Qadar ya, Lailatul Mubarak sampai nuzulul Quran itu sudah ada di awal Ramadan. Sudah ada. Ya, momentumnya 17 Ramadan. Kalau itu belum Anda temui, belum Anda dapati, maka kejerlah di seperti di 3 di 10 terakhir, 10 ketiga. Itu pun di malam-malam ganjil doang. Ya kan? Dengan cara beritikaf di masjid. Jika umat Islam semuanya beritikaf di masjid, lalu yang beritikaf di pos kamling siapa? Yang beritikaf di gerbang perumahan siapa? Sebab sapamnya beritikaf di masjid semua. Demi Lailatul Qadar. Jadi gimana? Setiap tempat bumi Allah adalah masjid untuk masing-masingnya. Jadikan ya tempat kerja, rumah, ya kan, dimanapun itu adalah masjidmu. Masjid pemaknaan dari kata sajadah. Berarti kan tempat sujudan. Tempat dilaksanakannya ketaatan dan kepatuhan, tidak ada kemaksiatan. Dimanapun itu laksanakan. Ya, oh berarti saya kan nge-grab gojek, berarti masjidnya berjalan-jalan. Ya iya, tetap jalankan ketaatan dan kepatuhan, jauhi kemaksiatan. Dapat orderan, bule tuh kan begitu. Ya kan, nyari hiburan yang begono-begono, yang bening-bening. Ya. Terus dimarahin. Haram mister kan begitu. Turisnya si misternya nurut lagi. Kapok lagi. Aduh. Ada ya. Guide yang galak itu. Bahwa turis harusnya memberikan servis yang memuaskan ke turis, malah turisnya dimaki-maki. Tahu nggak itu haram? Tahu nggak itu jinah? Turisnya lempeng lagi nurut, ya deh, nggak jadi, bagus. Ya, setidaknya mengurangi kemaksiatan di bulan Ramadan ya, melaksanakan hukumnya Allah ya. Ya iya, belum tentu yang ono bisa ya, belum tentu. Baru teori doang kan, belum pernah nyoba ya. Bahaya kalau ada tapi kalau ampun.
Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Tuh. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Apapun judulnya itu. Ya, bentuknya ibadah. Ini disadarkan ke Ramadan. Apapun bentuknya ibadah harus disertai dengan gembira. Ya. Sebab Al-Quran juga mengatakan, dan mereka, ya, orang-orang munafik itu mereka sholat, tapi mereka bermalas-malasan. Kan aneh. Sholat tapi bermalas-malasan. Ya. Ya hanya mengikuti ritual wungkul, bahkan pura-pura khusyuk. Ya kan, ya tegang banget gitu loh. Ya, melaksanakan perintah Allah itu gak ada happy-happynya. Kok tegang? Takut salah lah, takut gak sesuai lah, takut murka Allah lah. Hei, mana gembiranya, mana senengnya, gitu loh. Iya dah. Sama ketika datang bulan puasa juga jangan dipikir pusing. Waduh THR, waduh lapar, waduh kerjaan numpuk, waduh kuat enggak. Bawa happy aja, ya kan? Urusan batal enggaknya terserah nanti. Ya, ya kan beban THR si anu. Ya, yang paling galak kan si ini, kan begitu. Iya kan? Rezeki yang ngatur siapa? Yang ngatur Allah ya. Yang empunya rezeki kan. Ya udah, tinggal yakin aja bahwa si dia punya rezeki, Gitu tuh. Saya THR. Karena majikannya kita, berarti melalui kita. Ya Allah, sini. THR-nya bagian mereka. Tinggal gitu aja deh, ngapain pusing? Ya, kalaupun Allah tidak menghendaki, ya udah berarti lu gak ada rezekinya. Iya tak? Udah kasbon dulu kan ya. Iya, nanti akhirnya gabungin sama kurban misalkan. Nah jadi menyambut dengan gembira datangnya Ramadan, happy karena kita akan dipertemukan dengan kifarat Al-Quran. Ya, kifarat di mana kita bebersih, menghapus segala salah hilaf dosa perdosaan kita terhadap petunjuk Al-Quran yang tidak sempat dilaksanakan, yang tidak maksimal dilaksanakan, atau yang belum dilaksanakan sama sekali, atau mungkin diingkari. Ya kan? Al-Quran lagi baik hati momentumnya. Sambut. Alhamdulillah. Happy dong. Kan begitu. Caranya ya jangan tegang. Biasa aja. Seneng gitu loh. Ya kan. Lapar. Hahaha gitu. Jangan. Aduh. Gini amat ya. Iya. Tuh puasa tuh lapar ya. Berarti asli gua puasa. Yes. Yang jadi repot itu ketika puasa nggak makan seharian terus nggak lapar, repot itu. Kok gue biasa aja ya? Nggak ada gregetnya kan? Ya makanya bro, lagi puasa boro-boro keingetan ngopi ya. Biasa aja ya. Tapi kenapa begitu adzan maghrib kopi langsung? Ya itulah uniknya makhluk manusia dan ditolerir di situ. Ditolerir oleh Allah juga dasar manusia. Ya. Seharusnya yang dicari kan ridhonya Allah. Ya. Begitu buka puasa yang dicari kopi. Iya udah masuk ke ranah ridho ya. Sudah menyelesaikan itu puasa. Itu sama halnya dengan sudah ridho. Karena kita pakai ketentuan, pakai syarat, pakai rukun yang dituntun
yang dituntut dibimbing oleh agama kan. Nah ini masuknya udah masuk kepada keridoan. Nah dalam bab keikhlasan juga itu sudah masuk dalam hal keikhlasan. Sebab yang namanya ikhlas itu ketika kita ya menggunakan ayat-ayat Allah dalam hal petunjuk ibadah. Gitu loh. Maka kita sudah ikhlas. Dan tidak ada yang lebih baik petunjuknya selain dari petunjuk Allah. Ya, petunjuk yang lain yang dipertuhankan apapun itu, baik manusia, baik benda, baik aturan, ya, baik tradisi atau kebiasaan, sebutan tanda kurung global, togut, ya, itu semuanya nggak layak untuk menjadi Tuhan. Ya, semoga kita dalam hal berpuasa Ramadan ini sampai kepada apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, yakni sejalan sesuai dengan orang-orang terdahulu yang tetap menjaga ketakwaannya, dan kita semakin meningkat dalam hal berpuasa, ketaatannya semakin meningkat pula ketakwaannya, sampai petunjuk yang sampai kepada kita maksimal kita jalankan sampai menemui kebahagiaan dan di dalamnya kita banyak bersyukur. Semoga bulan puasa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap dalam ketaatan, mampu untuk mencegah bentuk kemaksiatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga dimudahkan segala sesuatunya, dicukupkan rezekinya, disehatkan badannya, jiwanya, dan semoga apa yang menjadi doa selama ini semoga dikabulkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bisyiri dati bidati syiri huwa anta huwa la ilaha illa anta ihtajabtu binurillah wa binuri arsyillah wa bikuli ismillah min aduwi wa aduwillah wa min kulli syari khalqillah bimiyatin alfin la haula wala quwata illa billah khatamtu ala nafsi wa dini wa ahli wa walidi wa jami'i ma'atoni rabbi bi khatamillah angkudusil mani illadi khatama bihi aktor samawati wal ardi hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billahil alil adim subhana ibadil abad subhana firhi somad subhana mangkosama walam majamad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakah wal karamah bisyuratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya cukupkan, saya mohon maaf atas salah hilap dalam hal menyampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Awal dan penjelasan disampaikan oleh guru kita. Semoga kita semua bisa menerima serta pelajaran dari penyampaian tersebut. Mudah-mudahan kita dalam meningkatkan kualitas serta kualitas amal soleh. Amin. Dan mendapat kemuliaan dan kebahagiaan dari dunia serta akhirat. Amin. Untuk sempurnanya acara pengajian berkenan yang pada malam hari ini, marilah kita tutup
Alhamdulillahirabbil alamin. Ada hal-hal yang kurang berkenan dan banyak kekurangan Dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.